Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Priya Siriswanti dengan NPM 24130533164 dari kelas 2E. Saya di sini akan menjelaskan hasil bacaan yang saya baca dari buku Filsafat Politik karya Henry James di bab 2, yaitu tentang negara kota Yunani. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Baik, langsung saja. Pada subbab pertama itu membahas tentang pemikiran prapolitik. Nah, pemikiran filosofis pertama berlangsung di Yunani selama abad ke-6 sebelum Masehi, berfokus pada ilmu alam dan struktur fisik alam. Nah, pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, penekanannya menjadi luas mulai dari kosmologi hingga antropologi atau spekulasi humanistik atau pikiran manusia. Nah, melalui pemikiran Heraklitus dan Parmenides, para filsuf Yunani mulai fokus ke kajian manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk etik sosial dan politik. Nah, pada subbab kedua ini membahas tentang negara kota Athena. Negara kota Athena itu demokrasi Yunani mencapai puncaknya di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi yang dikenal sebagai masa keemasannya atau masa keemasan Pericles. Nah, Athena menjadi yang paling berpengaruh dalam perkembangan pemikiran politik barat. Disinilah kehidupan intelektual Yunani itu mencapai ekspresi tertingginya dan bidang pengajaran mulai memiliki kekuatan sosial dan politiknya. Selanjutnya, pada subbab selanjutnya membahas tentang kelas-kelas sosial. Nah, kelas-kelas sosial di Athena itu ada apa aja? Athena terbagi dalam 3 kelas sosial utama, yaitu warga negara, kaum etik, dan budak. Nah, warga negara ini memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tapi perempuan tidak termasuk dalam kategori ini, serta kewarganegaraan hanya diperoleh melalui kelahiran, bukan naturalisasi, dan mencakup berbagai lapisan ekonomi dari kaum ningrat hingga buruh dan penguasa. Selanjutnya, kaum etik, yaitu mereka tuh tidak memiliki hak politik atau tidak memiliki hak pemerintahan, atau kepemilikan tanah, tetapi mendapat perlakuan sosial yang setara. Jadi tidak membandingkan antara warga negara dan kaum etik. Nah, selanjutnya budak, mereka tidak memiliki hak, namun mereka mendapat perlakuan yang relatif baik dan bekerja di berbagai bidang. Jadi mereka juga tidak disepelekan gitu. Mereka tetap mendapat hak yang sama antara warga negara, mendapat perlakuan yang sama antara warga negara, kaum etik, dan yang terakhir itu budak. Nah, pada subbab selanjutnya membahas tentang pemerintahan Athena. Pemerintahan Athena terdiri dari 3 organ utama, yaitu assembly, konsul, dan mahkamah, serta didukung oleh jenderal dan sistem ostracisme. Assembly merupakan badan legislatif utama yang terdiri dari seluruh warga negara laki-laki. Nah, assembly ini tugasnya itu untuk mengesahkan undang-undang dan kebijakan tanpa melalui perwakilan atau berasal dari assembly itu sendiri tanpa ada perwakilan yang mewakili. Nah, selanjutnya konsul. Konsul ini tuh berfungsi sebagai perancang kebijakan dan administrator pemerintahan. Selanjutnya, konsul bertanggung jawab atas urusan luar negeri, keuangan, serta persiapan agenda yang akan dilakukan oleh assembly. Nah, yang ketiga itu ada mahkamah. Mahkamah yaitu administrasi keadilan, jadi yang mengadili. Selanjutnya ada jenderal. Jenderal ini adalah satu-satunya posisi yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi rakyat yang langsung memilih jenderal ini. Nah, jenderal ini bertanggung jawab atas militer dan memiliki pengaruh besar dalam kebijakan. Jadi menyumbangkan kebijakan yang sangat besar si jenderal ini. Nah, selanjutnya itu ada ostracisme, yaitu untuk mencegah dominasi politik oleh individu tertentu. Nah, selanjutnya subbab selanjutnya itu membahas tentang negara kota Sparta. Nah, Sparta ini kebalikannya dengan Athena. Sparta merupakan negara kota Yunani yang memiliki sistem sosial dan politik yang sangat berbeda dengan Athena. Perbedaannya itu,
jika Athena itu berkembang dengan demokrasi dan kebudayaannya yang sangat yang menjaga kebudayaan gitu. Nah, Sparta ini tuh justru menekankan pada sistem militernya, bukan di demokrasinya. Mereka fokus ke sistem militer. Nah, sistem militer di sana tuh sangat ketat. Terus selanjutnya, penduduk Sparta ini terbagi dalam 3 kelas utama, yaitu Sparta sendiri yang terdiri dari kaum pengusaha keturunan. Nah, terus selanjutnya pekerja asing dengan hak sipil terbatas. Terus Helot itu adalah budak yang bertanggung jawab atas produksi pangan tetapi tidak memiliki hak politik maupun sipil. Dan yang terakhir itu membahas tentang kejatuhan Athena. Pada puncak-puncaknya di Athena berbagai peristiwa itu terjadi yang menyebabkan keruntuhan bagi negara Athena. Nah, saat Athena menjadi pemimpin wilayah Hellas, Athena ini berupaya untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi dengan cara yang salah, mereka justru mengeksploitasi sekutu-sekutunya dengan cara yang tidak demokratis, yaitu dengan menarik upeti-upeti dan menggunakan kekuatan untuk mencegah mereka untuk memisahkan diri dari hal tersebut. Akhirnya banyak negara-negara penting itu yang dirobohkan atau banyak yang hilang gitu, negara-negara di sana tuh, dan memicu terjadinya perang selama 27 tahun. Selama 27 tahun yang melemahkan seluruh wilayah Hellas. Selama 27 tahun itu perang terjadi. Dampaknya itu seluruh wilayah Hellas tuh lemah karena perang tersebut. Nah, akibat konflik inilah Yunani menjadi sasaran empuk bagi kekuasaan Meradonia di bawah Philip II yang menyebabkan keruntuhan Athena. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi di bab 2 buku Filsafat Politik karya Henry James tentang negara kota Yunani. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.